Penyakit autoimun yang kini merebak di masyarakat bukanlah penyakit menular. Penyakit menyerang kekebalan tubuh diri sendiri yang bersifat personal dan membuat sistem imunnya tidak bisa lagi mengenal kawan dan mana lawan. Tidak sedikit pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah penderita autoimun karena banyak masyarakat yang mengira bahwa yang dideritanya hanya sekadar alergi. Penyakit autoimun adalah suatu kelainan imun di dalam tubuh di mana imun menyerang organ-organ tubuh, misalnya kulit, persendian, dan organ-organ dalam seperti ginjal dan lain-lain. Menurut salah satu dokter di Puskesmas 1 Denpasar Barat, Dr. Mia Risdayanti, gejala yang ditimbulkan tergantung gejala penyakit autoimun. Gejala yang tampak dan terlihat yang paling sering ditemukan itu seperti ras atau kemerahan pada kulit, nyeri persendian. Gejala yang tidak terlihat misalnya kelainan organ dalam yang tidak diketahui yang biasanya tidak menunjukkan gejala tapi terlihat pada hasil pemeriksaan. Dr. Mia menambahkan ada terapi autoimun yang menyebabkan remisi atau terkontrol, gejalanya tidak muncul lagi, namun sistem imunnya bisa kembali menyerang. Jadi autoimun tidak sembuh namun terkontrol. Autoimun itu kan adalah suatu kelainan imun dalam tubuh, di mana imun kita sendiri itu akan menyerang organ-organ di dalam tubuh kita. Bisa dari kulit, persendian, terus organ-organ dalam seperti ginjal dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu gejala yang ditimbulkan tergantung dari jenis penyakit autoimun yang dimiliki. Yang paling sering itu biasanya rash pada kulit atau kemerahan pada kulit, nyeri-nyeri persendian yang bisa dilihat mata. Kemudian yang sampai yang tidak terlihat misalnya pada kelainan organ dalam yang tidak kita ketahui. Nah, itu biasanya tidak langsung memberikan gejala tapi terlihat pada hasil pemeriksaan. Penyakit autoimun seringkali tidak bergejala, tetapi masyarakat harus tetap melakukan pemeriksaan, pengecekan antibodi tertentu terhadap sistem imun tertentu. Pemeriksaan berkala atau screening penting dilakukan karena autoimun sering tidak bergejala, mengingat ada kondisi autoimun yang tidak terdeteksi. Semua orang berpotensi terkena penyakit autoimun. Berdasarkan data, perempuan cenderung rentan menderita autoimun. Berdasarkan penelitian, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor hormon, faktor lingkungan, faktor genetik, dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit autoimun dari faktor lingkungan, masyarakat bisa menghindari polutan, tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan yang tidak sesuai resep dokter, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan suplementasi vitamin D. Wajib dan penting bagi masyarakat melakukan screening terhadap gejala yang ada pada organ tubuh. Dr. Mia berharap hendaknya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat bisa memeriksakan keluhan kepada dokter, sehingga gejala-gejala yang mengarah ke autoimun atau yang tidak terdeteksi bisa segera ditanggulangi lebih awal. Jadi risiko kerusakan organ bisa dicegah. Eni Bali TV.